lagi kalian menjawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa. Silakan Mas Eki pimpin doa untuk teman-temannya. Oke semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ferdina. Kemana Ferdina? Sakit. Ya anak-anak, Ibu akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Mana semangatmu? Saya siap, kamu siap, kita siap. Nah anak-anak, apakah masih ada yang ingat materi-materi kita yang minggu kemarin? Masih. Coba Ibu ingin bertanya, apa pengertian riya menurut bahasa? Memamerkan atau memperlihatkan. Memamerkan atau memperlihatkan. Terima kasih Mas Eki. Kemudian, apa kerugian orang yang berbuat riya? Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang dia perbuatkan. Bagus sekali. Terima kasih Mas Rupik. Apalagi kerugiannya? Orang dia hanya akan memperoleh azab dari Allah. Bagus sekali Mbak Nisa. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan sekali-sekali kalian melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Salah satunya adalah riya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari akhlak tercela perilaku riya, yaitu dari diskusi nanti, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian riya, menunjukkan contoh riya dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, anak-anak, kita sekarang akan memperdalam lagi tentang pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu akhlak tercela kepada Allah perilaku Iya. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai gambar. Yang pertama ada gambar orang sholat. Gambar orang sholat, kemudian dia Merekam dirinya. merekam, memvideokan agar terlihat bahwa dia adalah ahli ibadah. Kemudian yang kedua adalah gambar orang berdoa. Orang yang sedang berdoa tapi dia mengeraskan suaranya agar orang lain mengetahui atau memujinya bahwa dia adalah ahli dalam Doa. Jadi kedua gambar ini adalah gambaran orang berperilaku Riya. Kemudian apa itu riya? Riya merupakan memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Kemudian macam-macam riya. Yang pertama adalah riya jali. Secara pengertian, riya jali adalah riya yang membuat seseorang tidak melakukan suatu hal. Riya di sini tentu saja terlihat dengan jelas. Sebab salah satu ciri-ciri riya adalah berbuat sesuatu jika mendapat pujian dan meninggalkan sesuatu jika tidak mendapat pujian. Contoh dari sifat riya. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang lain menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Kemudian seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim, namun dengan tujuan agar ditayangkan di televisi atau radio. Sekarang akibat negatif perbuatan riya. Yang pertama, menghapus pahala amal baik, tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Coba Mas Alan dibacakan ayat yang ada di monitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Terima kasih untuk Mas Alan. Nah, kemudian Ibu akan memutarkan film pendek tentang orang yang bersedekah dengan tujuan ingin dipuji orang lain. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Maaf Mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya Mas. Ayo Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak apa yang telah Ibu putar barusan, itu akan menjadi bahan diskusi kalian dengan kelompok masing-masing. Tadi malam, Ibu sudah membagi kelompoknya di grup WA ya? Ya. Ya. Sudah ditentukan siapa ketua kelompoknya? Sudah. Bagus sekali. Nah, jadi di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Ibu persilahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, nanti hasil diskusi kalian letakkan di dalam lembar folio ini. Nah, nanti kalian akan berdiskusi tentang nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya dalam fenomena Kehidupan. Nanti kalian boleh mencari informasi di buku atau di internet. Kemudian nanti kalian menyertakan dalil tentang apa yang telah kalian temukan dalam hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jika kalian sudah bisa memahami, Ibu akan memberikan waktu 10 menit diskusi dari sekarang. Sudah selesai diskusinya, Nana? Sudah. Nah, jadi ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian setelah presentasi, kelompok lain boleh bertanya, menyanggah, ataupun menambah dari presentasi kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, apakah sudah siap presentasi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak negatif perbuatan riya yang Allah berikan adalah Allah akan membukakan dan membongkar aib orang yang berbuat riya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maka terbukalah kejelekan-kejelekan orang tersebut di hadapan orang lain, seperti sabda Rasulullah SAW.
Man sama Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya, bagaimana cara kita agar terhindar dari nilai negatif yang telah dijelaskan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Salah satu caranya yaitu dengan ikhlas. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 ketika presentasi ada pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari nilai-nilai negatif perbuatan riya? Tadi jawabannya salah satunya adalah dengan ikhlas. Dengan sifat ikhlas, maka kita tidak akan mengharapkan sesuatu dari orang lain dan kita terhindar dari sifat riya. Bagus sekali semua jawaban kelompok 1 sampai kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, Ibu akan mengirimkan post-test nanti di grup WA. Dan Ibu akan mengirimkan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian mencentang saja pendapat kalian tentang pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Dan Ibu akan menunggu jawaban kalian hari ini jam 12. Siap? Siap. Baik. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa riya merupakan perilaku tercela yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sifat tersebut tentunya harus kita hindari. Selain berdosa, sifat riya juga merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu perilaku nifaq. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Mbak Ibi tolong pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Dan semoga kita menjadi umat muslim yang menjauhi